ayat yang ke-6 dan 7 ya, kita akan buka dan kita baca ya, Kolose pasal 2. Baik, kita akan membuka Alkitab kita membaca dari Kolose 2, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Di sini perikop pembacaannya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Iya. Saya akan kita baca aja bersama-sama karena 2 ayat aja yang kita baca. Sudah menemukannya semua, yang biasanya kita pakai ya monitor, tapi kali ini kita masing-masing di monitor masing-masing. Ya, pakai Alkitabnya atau HP-nya silakan. Di Tuhan, kita akan baca bersama ayat 6 dan ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Dari nats yang kita baca ini jelas bahwa kita memiliki fondasi yang kokoh, yang kuat adalah Yesus Kristus yang telah memanggil kita ya keluar dari dosa, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Eklesia dipindahkan, bahwa jemaat Philadelphia yang saat ini duduk bersama dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita bukan berarti sebelumnya kita adalah orang yang baik-baik saja, tetapi kita adalah orang yang berdosa. Semuanya sudah orang berdosa. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, kata Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, oleh karena kasih anugerahnya kita diselamatkan. Itu bukan usaha kita, bukan kuat gagah kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita naik lagi ke atas, sebenarnya kita ini adalah orang-orang harus dimurkai. Kita ini adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang yang pada umumnya yang ada di luar sana. Kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai sama seperti mereka. Karena setelah Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, maka kita semua ada benang merah bahwa kita tidak terhindar dari apa yang disebut dengan dosa. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan katakan bahwa kamu begitu berharga di mataku. Di Yesaya 43. Karena begitu engkau berharga di mataku, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana ayat yang ke-6 ini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan goyah. Ada amin? Apapun yang kau alami, jangan goyah. Jangan goncang imanmu dengan situasi dan keadaan yang ada. Jangan hanya karena pacarmu, jangan hanya karena pekerjaanmu, jangan hanya karena ada orang yang tidak menopang, tidak mendukung engkau. Jangan hanya karena ada situasi keadaan di dalam kehidupanmu sehingga imanmu goncang. Iya. Tetapi harus ada ketetapan. Engkau harus tetap di dalam Kristus. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam 2. Ketetapan hati itu seringkali goyah jika ada tantangan dan rentangan. Memang harus terjadi demikian. Harus terjadi di dalam keimanan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ada banyak tantangan dan rintangan, dan Tuhan izinkan semua itu kita alami.
Makanya kalau kita lihat bahwa apa yang Tuhan Yesus mau di dalam diri kita bukan mulus begitu saja. Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, jika aku mengalami semuanya itu, jangan juga engkau berpikir bahwa engkau baik-baik aja, tetapi engkau akan mengalami semua itu. Iya, baik itu serangan dari luar, serangan dari dalam, cibiran dari luar, cibiran dari dalam, engkau akan alami semuanya itu. Yesus mengalami apapun yang datang dari luar, bahkan ada yang dari dalam. Muridnya sendiri bahkan. Jadi jangan pernah goyah, tetap hatimu, teguhkan hatimu. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada amin. Tuhan berjanji loh, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji Dia akan menyertai. Tetapi kembali lagi, kenapa Rasul Paulus begitu berpesan kepada jemaat di Kolose berkaitan dengan masalah iman yang akan digoncangkan. Nah, oleh sebab itu kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bahwa banyak orang Kristen yang goyah imannya, bahkan tidak hanya Kristen biasa-biasa saja, tetapi banyak hamba-hamba Tuhan bahkan goyang jatuh. Tidak hanya goyang iman, tapi jatuh. Nah, oleh sebab itu diperingatkan kepada kita supaya kita tetap dalam Kristus. Ada amin? Amin. Karena menjadi orang Kristen tidak biasa-biasa, ya tidak seperti yang biasanya orang mungkin jadi orang Kristen bebas, sudah, saya sudah merdeka, saya sudah percaya, saya sudah diselamatkan. Katanya kasih anugerah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih anugerah bukanlah sesuatu hal yang murah, dibayar dengan darah yang mahal. Katakan amin. Amin. Karena memang Yesus sudah datang dan mengorbankan dirinya di kayu salib itu untuk pengampunan dosa kita, untuk penebusan kita. Dan Tuhan memiliki tujuan dari penebusan itu, supaya Tuhan dipermuliakan lewat umatnya. Kemuliaan Tuhan itu tidak dipermuliakan di dalam ciptaan yang lain, tapi kemuliaan Tuhan dipermuliakan di dalam umat yang dikasihinya, yang ditebusnya. Nah, oleh sebab itu perhatikan dengan baik bahwa apa yang saat ini sedang terjadi dalam kita. Yang pertama, hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua, ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Apa itu berakar? Berakar. Benih yang tumbuh dia pasti keluar dulu, itu akar. Kalau kita melihat tanaman, saya sangat senang dengan jambu mede karena saya petani jambu meda sebelumnya. Saya kalau mengumpulkan jambu mede bukan hanya berkilo-kilo, tapi di atas 100 di atas 100 kilo saya bisa mengumpulkan. Saya masih kanak-kanak ya, dan saya lihat pertumbuhan jambu mede. Sama durian pun juga gitu, dia waktu keluar hutan cikal akar itu akan ditancapkan dulu ya. Dia tidak langsung bertumbuh, dia tancapkan dulu akar. Toge juga begitu ya. Iya. Jadi kita harus berakar. Bagaimana supaya kita berakar di dalam Kristus? Jemaat ini diberikan wadah, berkali-kali disampaikan. Ada persekutuan doa, ada komsel-komsel ya, ada komsel kaum bapak, kaum ibu, kaum muda. Ya, kalau sekolah minggu setiap hari minggu dulu kita sediakan ada Selasa ceria atau Jumat ceria ya. Dulu awal-awalnya jemaat ini dibangun ada yang seperti itu. Dan kemudian ada doa puasa hari Selasa, ada doa setiap hari Jumat. Itu setiap hari Selasa dan setiap Jumat itu ada ya, tersaring semuanya itu. Dan setiap hari Minggu itu hari di mana kita ya ya seperti ini ya, kita celebration kemenangan kita setiap hari Minggu, menikmati hadirat Tuhan.
Setelah sepanjang minggu kita boleh ada di dalam pimpinan Tuhan. Hari lepas hari hidup kita terpimpin oleh Roh-Nya. Ya, dan tentunya hari Minggu kita sebagai orang yang berkemenangan setelah melewati 6 hari. Hari Minggu kita bersorak-sorai di sini memuji Tuhan. Itu adalah bagian daripada ungkapan hati kita, ya, sikap hidup kita dan kecintaan kita kepada Tuhan setiap hari Minggu. Jadi bukan hari Minggu saja. Dan selain daripada itu disediakan wadah untuk membaca firman Tuhan. Ya. Ada yang 2 pasal, ada yang 3 pasal per hari. Itu semua diuji. Terlebih yang memang panggilannya sebagai pelayan. Ya. Puji Tuhan, ada seorang anak yang setia. Nggak ada, Kristo nggak ada ya. Itu anak itu luar biasa. Kami perhatikan, dia setia setiap hari di pembacaan. Berapa pasal itu? 3 pasal dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang posisi sudah di Ibrani, sudah masuk di masuk di Ayub, bukan di grup 3 pasal kita ya. Sekarang sudah masuk di Ayub. Dan ini anak sudah ikut sebelumnya kalau nggak salah. Pernah ikut sebelumnya dan dia lolos ya. Ini luar biasa. Anak-anak yang seharusnya masih ada di kelompoknya dia untuk bermain, tapi dia tidak lupa untuk kembali kepada kewajibannya untuk membaca Alkitab. Di mana kita? Terlebih para pelayannya. Apakah akar kita sudah tertancap bagus? Kalau buah korma, biji korma tidak menancapkan akarnya dan dia akan menembus sampai ke batu cadas sekalipun, dia tidak akan naikkan tunasnya. Dia akan tembus dulu kedalaman sampai dia akan mendapatkan titik di mana dia akan mendapatkan sumber kehidupan. Baru dia akan naik. Dia akan dobrak apapun yang menghambat ke atas. Dan kalau kurma itu ditanam, bukan dia tanam 1 jengkal saja, dia harus digali dulu, kemudian ditanam di kedalaman yang memang memungkinkan untuk tidak datangnya badai, dihempaskan pasirnya sehingga akhirnya dia bisa ada di atas. Enggak, di sana badai itu kalau datang pasir dihempaskan sehingga akhirnya yang kedalaman berapa bisa terungkap sampai ke atas. Nah, oleh sebab itu biji korma kalau ditanam di atas, tidak hanya ditanam begitu, ditaruh batu di atasnya. Supaya kalau badai menghempaskan pasir itu, dia tetap ada di bawah batu itu. Dan setelah akarnya sudah menancapkan ke dalam, maka perlu kita tahu, disitulah dia mendapatkan sumber, maka akhirnya dia akan naik tunasnya, dia dobrak apapun di atas, sehingga akhirnya dia akan berdiri kokoh di atas akar yang kuat. Apakah kita sudah cukup berakar? Apakah iman kita tetap kokoh dan sudah cukup berakar? Nah, disinilah sebenarnya Philadelphia harusnya dilandaskan dengan baik. Kalau kita meremehkan hal yang paling penting di dalam diri kita, yaitu mendapatkan sumber kekuatan untuk membangun iman kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, oleh sebab itu jemaat Philadelphia tidak boleh menjadi umat yang biasa-biasa saja. Ada amin? Harus menjadi orang yang berdampak. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu yang tadi disampaikan. Apabila sudah akarnya sampai kepada sumber yang sesungguhnya, maka dia akan bangkit dan dia akan
mengangkat, dia akan mulai naik tunas atau cabang daun. Dia akan naik ke atas, dan seiring dengan naiknya tunas itu ke atas, maka akar juga dia akan menyebar di bawah sana. Jadi pertumbuhan buah pohon, apabila dia memang harus untuk dia membuktikan bahwa dia kuat, maka seiring dengan pertumbuhan di atas, di bawah juga pertumbuhannya demikian. Akar akan berbanding seimbang dengan tunas yang naik. Sehingga apabila dia sudah bertumbuh, datangnya terpaan, itu akan dia kuat. Akar itu akan kuat menunjang pohon yang ada. Menunjang ya? Iya benar ya. Menopang pohon yang ada, menunjang. Ya, menopang pohon yang ada, sehingga apabila terpaan datang, ya, dia tidak akan pernah goyah. Dia akan tetap kokoh berdiri, sehingga apabila datang terpaan, datang badai, dia akan tetap kokoh berdiri. Apakah kita? Ingat, iman kita itu akan diuji. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan. Kehidupan kita itu akan diuji. Keimanan kita akan diuji. Jadi orang Kristen itu tanpa ujian dia akan menjadi biasa-biasa saja. Orang yang status quo, dan orang status quo itu adalah orang-orang Kristen yang hanya ada di halaman, tidak masuk ke ruang kudus, apalagi ke ruang maha kudus. Dia hanya menjadi manusia halaman, yang kelak nantinya dia akan mempertanggungjawabkan imannya dengan darahnya sendiri. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang Kristen harus mendapatkan sumber yang sesungguhnya. Supaya kehidupannya tetap teguh kuat. Demikian dikatakan di ayat yang ke-7 bagian A. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Yang ketiga, kita baca. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya tiba-tiba, walaupun belum pindah, ya belum menyeberang, tapi nggak tahu ada di mana posisinya. Bilang Kristen enggak, kesana juga enggak. Inilah yang disebut dengan suam kuku, tahu enggak? Lebih baik kau benar-benar aja lah, udah menyeberang aja supaya jelas bagianmu. Ini enggak. Kesana enggak, kesini juga enggak. Kalau lagi dia senang, wah berapi-api. Tapi begitu dia mengalami tantangan dan rintangan seperti tadi, mulai layu. Ya. Makanya harus ada di sumber yang benar, yaitu air. Air itu adalah bicara firman Tuhan. Harus ada di sumber kehidupan. Banyak orang Kristen yang status quo. Ya, pada waktu datang godaan, gak berdaya dia. Kenapa? Karena dia tidak kuat menopang yang sesungguhnya. Untuk hidup yang benar itu memang gak gampang. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga ini dikatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Iman kita kadang-kadang akhirnya sepertinya hidup segan, mati tak mau. Tahu nggak yang kosong? Coba buka dulu di dalam Wahyu 3 ayat 14-15. Apa? Minta tolong satu orang bacakannya.
Ya, siapa yang membaca? Wahyu 3 ayatnya yang 14-15. Iya, Pak Tuhan, terima kasih. Pada jemaat di Laodikia. Pada jemaat di Laodikia. Ayat 14. Ya, 14 dan 15. Dan tuliskanlah malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Iya. Saksi yang setia dan benar. Iya. Permulaan dan ciptaan Allah. Iya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Masih lanjut lagi, maaf. Ya. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Oh iya, ampun deh. Mau nggak dimuntahkan? Enak nggak dimuntahkan? Jangankan dimuntahkan, kita merasa mual aja udah nggak enak. Ya, pernah nggak mengalami mual, rasa mau muntah, mabuk di darat, laut dan udara? Pernah nggak? Kalau nggak, coba ya gimana itu ya? Saya kira semua pernah ya, pernah mengalami. Itu nggak enak, Bapak Ibu. Nah, banyak orang Kristen yang ada di posisi itu. Iya. Kesuaman itu akan memantikan karaktermu, akan melumpuhkan imanmu. Ya, kesuaman itu akan menjadi momok. Ya, padahal kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang telah ditebus, ya, untuk supaya kita bersemangat. Poin pertama apa tadi dikatakan? Kamu harus hidup, harus ada ketetapan hidup di dalam Dia. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Yang ketiga, dibangun di atas Dia. Dan yang keempat, teguh, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Tapi karena kita merasa bahwa kayaknya hidup ini adalah kesempatan, tetapi yang begini turun gitu. Bukan yang kesempatan yang ke sana. Kita dua pilihan. Ada kesempatan untuk yang begitu, tapi ada kesempatan untuk yang ke atas. Nah, banyak orang yang mengambil kesempatan itu karena tawaran dunia ini. Tawaran dunia ini sangat-sangat kuat. Kalau engkau tidak bertumbuh dalam iman, engkau tidak kuat berdoa membaca firman Tuhan, maka tawarannya adalah tawaran dunia yang akan membawa kamu kepada kematian. Dan oleh sebab itu kita harus kuat, karena Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi Tuhan mau supaya kita melakukan hal-hal yang sifatnya kehidupan yang kekal atau surga. Di sini sebenarnya tawaran bagi kita, tapi banyak pilihan. Dua pilihan ini, pilihan kepada kemajuan iman kepada Kristus atau pilihan kematian iman karena dunia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hidup kita ini terdiri dari daging, roh, jiwa dan tubuh, 2-3 hal. Tetapi kalau kita perhatikan, tuntutan yang paling besar, yang berat ada pada diri kita adalah keinginan daging. Kita bisa memilih, saya mau memilih untuk supaya saya hidup di dunia ini, saya memuaskan kedagingan saya, itu pilihan. Tapi kalau saya memilih untuk supaya saya mematikan keinginan daging, itu adalah pilihan. Nah, oleh sebab itu Paulus menegaskan tentang hal itu. Pilih mana yang kau mau. Engkau pilih dunia, kekal dalam kematian. Engkau pilih surga, adalah hidup di dalam kelimpahan kasih anugerah. Tuhan akan melihat semuanya itu. Dan dikatakan di dalam Kolose pasal 3, kalau kita maju satu pasal, di sana pilihan dunia ada, tapi Paulus katakan matikan semuanya itu. Ada amin? Apa itu yang dimatikan? Saya kira semua sudah hafal. Sering kali saya jelaskan. Mematikan yang duniawi, yaitu percabulan. 1.
kenajisan 2, hawa nafsu 3, nafsu jahat 4, dan keserakahan. Itu harus dimatikan. Kolose 3 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Bahwa semua itu tidak boleh ada bagian di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata terbukti bahwa yang kita pilih selalu adalah bagian salah satu dari yang ke-5 hal itu. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu adalah bagian yang melekat pada diri seseorang. Nah, oleh sebab itu, kalau engkau mau bertumbuh imanmu, berakar di dalam Tuhan dan bertumbuh imanmu untuk melimpah dalam segala ucapan syukur, kau harus berani untuk memeras semuanya itu. Engkau rela untuk dicabik-cabik, rela untuk dimatikan. Karena itulah Yesus mati di kayu salib, supaya dosamu tidak mendapat bagian di dalam dirimu. Dosa tidak mendapat bagian dalam dirimu. Karena engkau senantiasa membiasakan dirimu supaya didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong. Dia akan memampukan engkau untuk melewati semuanya itu. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk bebas dari dosa. Semua akan mengalami itu. Tetapi jika engkau tidak mematikan semuanya itu, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya engkau matikan semuanya itu. Kita segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Untuk hidup di dalam Kristus Yesus memang berat, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu berat. Tidak segampang yang kita pikirkan. Tawaran dunia ini berat. Haleluya. Tapi itu pilihan. Ada amin? Pilih hidup, Tuhan akan teguhkan engkau. Ya, pilih kematian, silakan ikutin. Yang terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang kelima, hati kita harus melimpah dengan syukur. Bersyukur saat kita menyadari bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Ada amin? Bersyukurlah bahwa kita ini ternyata adalah bait Allah. Bersyukurlah kita terpasang di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Bersyukurlah bahwa hidup kita ini dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tapi ingat, dipilih itu bukan hanya untuk status quo. Tetapi kita dipilih untuk tujuannya Tuhan. Apa tujuannya Tuhan? Coba kita buka di dalam Ibrani pasal 1 ayat 9 misalnya. Coba ada yang mau boleh buka? Iya, benar nggak? Ibrani pasal 2 pasal 1 Petrus, ya, sorry 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama. Tetapi kamulah bangsa. Oh iya tadi ya. Oke. 1 Petrus 2 ayatnya ke-9. Iya, saya lupa ingat lagi. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Sebenarnya saya sudah sebut tadi. Oke, baik.
2, 3. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imam rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Siapa saudara? Siapa kita? Imam-imam. Kalau sebelum datangan Tuhan Yesus, ya, itu yang disebut imam-imam adalah para Lewi yang dipercayakan untuk mengambil bagian di pelayanan altar. Ya. Tapi setelah Yesus datang, Dia robohkan tabir bait Allah, bait suci, maka kita sudah bebas, dibebaskan dari dosa. Roma 8 ayat 1 dan 2, bahwa kita telah merdeka dari kungkungan dosa oleh ikatan hukum Taurat, dan kita sudah boleh menghampiri bait Allah secara pribadi, datang dan berlutut bertobat di hadapan Tuhan. Maka pengampunan Tuhan berlaku, bukan harus engkau bayar dengan nyawa binatang. Enggak, sudah dilunasi oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka kita menjadi orang-orang yang telah bebas dari kutuk dosa oleh hukum Taurat. Kita sudah menjadi orang yang merdeka. Merdeka. Ya, Agustus merdeka. Iya. Jadi sebelum 17 Agustus, mari katakan, saya orang merdeka. Saya orang merdeka. Bebas dari dosa. Untuk terserah kamu. Iya, untuk ini dikatakan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu kan cuma kita lihat di situ. Coba. Tetapi kamulah bangsa terpilih, umat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, bahwa kita harus bersaksi. Kita harus memberitakan Injil. Kalau di dalam Amanat Agung, pergilah. Ya, aku akan menyertai engkau. Jangan takut. Tuhan akan pakai saudara dan saya. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, dan kita tahu bahwa tugas kita adalah untuk bersaksi, memberitakan kebenaran firman Tuhan, makanya harusnya kita harus tahu setiap langkah kita dalam pimpinan Tuhan, Dia akan menyertai dengan otoritas dan kuasanya, bahwa dimanapun engkau berada, bahwa engkau akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada amin. Apakah memberitakan firman harus engkau katakan, Yesus adalah Tuhan, harus percaya? Saya kagum dengan Rasul Paulus. Ternyata yang dimaksudkannya kehidupan Tuhan, firman yang hidup di dalam kita akan tergambar, dan kehidupan kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan membawa dampak kondisi, situasi, dan keadaan di sekeliling kita, bahwa kebenaran firman Tuhan dapat dibaca dari hidup saudara dan saya, dari kehidupan orang yang percaya. Jadi jagalah hidupmu. Jangan mulutmu menyesatkan. Ya. Jangan mulutmu melemahkan iman orang yang ada di sekelilingmu. Jaga itu. Tuhan ada padamu untuk tujuannya supaya engkau berdampak, membawa kemuliaan Tuhan. Tapi hidup kita seringkali mematikan karakter orang yang ada di sekeliling kita. Perhatikan dengan baik bahwa firman Tuhan tidak mesti engkau ucapkan, tetapi firman Tuhan akan berdampak dan akan percaya serta akan memancarkan kemuliaannya dari pola hidupmu.
Tapi perkataan kita mematikan karakter orang. Hati-hati. Kemuliaan Tuhan akan terpancar dari sikap hidupmu. Tidak selalu engkau harus pergi keluar-keluar di KKR yang ribuan orang. Enggak. Di kelompok kecil pun itu Tuhan pakai. Bukan 3-4 orang. 1 orang kau hadapi apabila kau salah berkata. Apabila perkataanmu tidak kau jaga, maka itu akan mematikan dia. Tuhan serius loh. Ada amin? Nah, oleh sebab itu kembali kita punya tanggung jawab di dalam menyaksikan. Kesaksian itu harusnya dari diri kita. Sebagaimana kita sudah terima kasih anugerah itu harus terpancar dari diri kita. 2 Korintus itu Paulus juga masih menegaskan tentang 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua dan ketiga. Terpancarnya kemuliaan Tuhan itu ada di diri kita. Makanya kita disebut surat. Suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dari diri kita terpancar. Dari sikap hidup kita itu akan terbaca. Ada kebenaran. Mari, ini saya sedang berbicara tentang bagaimana gereja ini dibangun awalnya. Makanya saya kembali untuk merefresh visi-misi kita. Visi-misi kita adalah Kolose 2 dan Matius 28. Makanya ini saya refresh kembali. Ya. Supaya hidup kita benar-benar berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Terima kasih. Saya kira demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita pegang baik, kita menghidupinya supaya hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Iya. Haleluya.